membaca satu huruf dari Al-Quran, maka akan dibalas dengan satu kebaikan. Dan barang siapa yang melakukan satu kebaikan akan diganjar dengan 10 kebaikan. Tidaklah aku katakan, kata baginda Rasulullah, alif lam mim itu satu, tetapi alifnya itu satu huruf, berarti satu kebaikan dibalas dengan 10 kebaikan. Lamnya juga begitu, mimnya juga begitu. Sehingga panjenengan maos alif lam mim sudah 3 huruf, 3 kebaikan, 30 kebaikan. Ya, 30 kebaikan. Jadi yang belum bisa membaca, monggo belajar mempelajari Al-Quran. Yang sudah bisa membaca tertatih-tatih supados napa diwaos meskipun satu hari beberapa ayat. Kemudian menawi sampun lancar maose utawi biasa sampun maca Al-Quran ditingkataken Al-Quran niku basane basa Arab. Nek sampun ngertos bahasa Arab nggih mboten napa-napa. Menawi mboten ngertos supaya meningkat bisa mengerti artinya. Bukan hanya sekedar membaca tapi mengerti. Menawi kita mboten saged bahasa Arab, maka sakniki insyaallah ten masjid-masjid wonten Al-Quran terjemah. Al-Quran terjemah, nah ditingali terjemahe. Ngoten Pak nggih. Soale napa? Al-Quran itu bukan petunjuk. Alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fi. Itu kitab tidak ada keraguan di dalamnya. Hudalil muttaqin, sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Insya Allah gampang. Menawi jenengan waos tengene terjemah, hampir semua bisa dipahami. Hanya sebagian yang tidak bisa dipahami harus melihat tafsirnya, tapi sebagian besar panjenengan saged langsung memahami. Ngoten Bu nggih, monggo kita galakaken maos Quran, memahami Quran, ngaos, belajar ngaos. Khairukum man ta'allamal Quran. Saapi-apike panjenengan sedaya sing isih nempatno belajar Quran, belajar maca, belajar memahami. Wonten ing kesempatan menika kula badhe ngaos beberapa ayat dari surat Yasin. Wonten bapak-bapak, ibu-ibu yang sampun hafal surat Yasin? Pak Sambari 83 ayat. Wonten ibu-ibu sing hafal? Nggih. Terus surat Yasin menika katai 83 ayat, termasuk kelompok surat Makkiyah. Terus sedaya surat-surat niku, ayat surat niku dikelompokaken kalih Makkiyah, Madaniyah. Sing Makkiyah niku sing diturunaken ketika Rasulullah wonten tenggene Makkah selama periode 13 tahun. Nah, yang surat-surat atau ayat-ayat Madaniyah menika sing diturunaken ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wonten tenggene Madinah. Jadi periode Makkah dan periode Madinah. Rasulullah diangkat sebagai nabi dan rasul usia 40 dan masa kenabian kerasulannya selama 23
tahun. Meninggal usia 63 tahun. Ya, jadi dakwah tenggene Mekah selama 13 tahun, dakwah ten Madinah kirang langkung 12 tahun. Nah, sehingga ayat-ayat sing diturunaken tenggene Mekah menika dinamai surat atau ayat Makiyah, saking kata-kata Makiyah. Lan ayat yang surat yang diturunkan di Madinah menika disebut surat Madaniyah. Ngaten Pak nggih, supados ngertos. Nah, surat Yasin niki terdiri dari 83 ayat yang diturunkan di Makkah, periode Makkah. Wonten ing dalem menika kula badhe napa ngaos sarengan 6 ayat dari surat Yasin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Innaka laminal mursalin ala siratin mustaqim. Tanzilal azizil rahim. Litundira qauman ma undira abauhum fahum ghafilun. Niku 6 ayat. Yasin. Yasin itu 2 huruf. Huruf ya sama sin. Ya sama sin. Tenggene Al-Qur'an itu terdiri dari 114 surat. Sedaya 30 juz niku Al-Qur'an niku 114 surat katae. Nah, wonten surat-surat sing diawali kalian huruf. Katae pinten? Katae 29 surat. Dados surat-surat sing diawali rangkaian huruf itu sebanyak 29 surat. Berarti yang tidak diawali dengan huruf sisanya ya Pak ya, 114 dikurangi 29. Pinten Pak? 85. Jadi surat yang tidak diawali dengan huruf 85, yang diawali huruf yaitu 29. Supados kita ngertos. Nah, ayat-ayat yang dimulai dengan huruf itu ada yang hurufnya 1. Ada yang hurufnya 1, yaitu nun, sod, sod, nun, nun, itu itu 1 huruf saja, nun, wal qalabi wa ma yasturun. 1. Ada yang diawali dengan 2 huruf. Nggih kados niku wau Yasin. Surat Yasin ini bukan huruf ya kali huruf sin 2. Ada yang diawali dengan 3 huruf, yaitu alif lam mim. Alif lam mim itu 3 huruf. Huruf alif, huruf lam, huruf mim. 3 huruf. Ada yang diawali 4 huruf. Alif lam mim ro. Ya. Alif lam mim ro. Itu 4. Jadi alif lam mim ro. Nah, ada yang 5 huruf. Ini kaf, ha, ya, ain, sod. 6 pun boten wonten.
Nah, jadi yang paling banyak itu rangkaian huruf itu 5. Kaf, ha, ya, ain, shad. Paling sedikit 1, 2, 3, 4 sampai 5. Nah, itu ada di 29 awal dari surat. Nanti bisa dilihat masing-masing. Seperti surat Al-Baqarah dimulai dengan Alif Lam Mim. Kemudian surat Ali Imran juga Alif Lam Mim. Terus sampai 29. Jadi mungkin Pak jenengan teliti satu-satu, insyaallah 29. Dan huruf-huruf yang dipakai itu ada 14 huruf dari huruf hijaiyah. Bapak dan Ibu, dados alif wa yasin menika diawali 2 huruf, yaitu huruf ya dan sin. Dan itu dijadikan sebagai nama surat Yasin. Jadi awal-awal huruf itu ada yang kemudian suratnya itu juga berdasarkan surat awal huruf itu. Tapi ada yang tidak. Surat Al-Baqarah dimulai dari Alif Lam Mim, juga namanya surat Al-Baqarah. Tapi surat Yasin dimulai dari Yasin, namanya surat Yasin. Ada surat Toha dimulai dari huruf to dan ha, namanya surat Toha. Jadi sebagian awal-awal huruf itu dipakai sebagai nama huruf, nama surat. Tapi sebagian yang ngoten. Niku Yasin. Artine napa Yasin niku? Sebagian mufasir itu menyerahkan arti Yasin itu Allahu a'lamu bimuradihi. Hanya Allah yang mengetahui makna yang sebenarnya. Itu termasuk ayat mutasyabihah. Jadi di dalam Al-Quran itu ada ayat-ayat muhkamah dan ayat mutasyabihah. Nah, itu sebagian mufasir hanya Allah yang tahu maksud yang sebenarnya. Tapi ada sebagian mufasir menganalisa berdasarkan surat-surat yang dimulai dari yang huruf-huruf itu kemudian dianalisa. Ya, kemudian ditafsiri. Oh, kalau begitu ayat-ayat yang dimulai dengan huruf itu betul-betul untuk menarik perhatian, karena isinya mengandung hal-hal yang sangat prinsipil. Itu ada misalnya begitu, seperti Yasin wal Qur'anil Hakim, demi Al-Quran yang penuh dengan kebijaksanaan. Ini tentang menerangkan tentang Al-Quran, tentang kerasulan, hal-hal yang perlu perhatian. Ada sebagian yang menafsiri itu adalah merupakan tantangan kepada orang-orang betapa Allah Subhanahu wa taala membuat Al-Quran ini betul-betul adalah firman Allah. Orang-orang Arab yang ahli di dalam syair-syair Arab ditantang oleh Allah, buat seperti Al-Quran, tidak akan bisa. Dimulai dengan huruf-huruf. Tetapi ada yang di dalam tafsir Ibnu Katsir, Yasin itu diartikan ya insan, wahai manusia. Jadi itu sebagian mufasir. Tapi sebagian besar memang menyerahkan yang paling tahu maksud yang sebenarnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, Yasin ini kebetulan 2 huruf yang dipakai sebagai surat. Jadi suratnya surat apa Yasin, karena dimulai dari surat huruf ya dan sin.
Kemudian wal Qur'anil hakim. Ya, wal Qur'anil hakim. Demi Al-Qur'an yang penuh dengan kebijaksanaan. Bapak dan Ibu, di dalam bahasa Arab niku wa itu artinya dan. Wa umpamanya apa harga maktabun, ini meja, ada maktabun, wahada komisun. Jadi harga maktabun ini kitab, meja. Wahada kitabun, dan ini baju. Artinya wa itu adalah dan. Artinya wa itu huruf wa itu artinya dan. Tetapi apabila huruf wa di awal, kemudian kalimat setelah wa niku kasroh, maka arti wa di situ adalah untuk sumpah. Jadi apabila di awal kemudian huruf wa, kemudian setelah itu kasroh digandeng dengan kasroh, maka niku artinya sumpah. Nah, huruf-huruf kangge sumpah niku di samping wa, ta, karo ba. Jadi wawahi itu namanya setelah wawu kemudian Allah, ya, wawahi, demi Allah. Nah, bisa juga diganti tawahi, demi Allah, ta, atau diganti billahi, ba, ya, billahi, itu demi Allah. Nah, ayat yang kedua, wal Qur'anil hakim, demi Al-Quran yang penuh dengan kebijaksanaan. Artinya adalah Al-Quran yang penuh dengan kebenaran, ya, kebenaran. Tidak ada keraguan, tidak ada kedustaan di dalamnya. Itu seperti itu. Jadi wal Qur'anil hakim niku watah Allah itu bersumpah dengan ciptaannya. Al-Quran ini adalah firman Allah. Jadi kalau Allah itu bersumpah dengan ciptaannya. Wadduha, demi waktu duha. Walaili, demi malam. Wal qamari, demi bulan. Wan nahari, demi siang. Wasamsi, demi matahari. Jadi Allah bersumpah dengan menyebutkan nama ciptaan-ciptaannya. Wal Qur'anil hakim, demi Al-Quran yang penuh dengan kebenaran. Jadi Allah bersumpah dengan ciptaannya, dengan firman-Nya, yaitu Al-Quran yang dimaksud dengan penuh kebijaksanaan adalah penuh dengan kebenaran. Boten wonten kesalahan di dalamnya. Dari kal kitab la raiba fi, tidak ada keraguan di dalamnya. Bukan muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang takwa. Nah, terus putih menawi manusia bersumpah, kedah bersumpah dengan Allah. Menawi Allah bersumpah dengan menyebut ciptaannya. Jadi tadi walaili, wasamsi, wal qamari, wan najmi, bintang demi bintang. Kemudian demi waktu, wan nahari, walaili, demi waktu malam, demi waktu duha. Sedoyo dimulai dari kata-kata wa yang artinya tidak dalam arti pengertian dan, tetapi adalah merupakan sumpah.
Nah terus putih menawi hambane sumpah kedah menyebut nama Allah, Allah. Tapi tidak bisa sembarangan. Ada sanksinya, ada kafarahnya, ada dendanya. Saya bacakan. Ya ini di dalam Al-Quran tentang sumpah, ya, tentang sumpah. Yaitu surat Al-Maidah ayat 89. Nanti Mas Teguh dicatat surat Al-Maidah ayat 89. Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpahmu yang tidak disengaja untuk bersumpah, tetapi Dia menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpah yang kamu sengaja. Maka kafaratnya, denda pelanggaran sumpahnya, ialah memberi makan 10 orang miskin, yaitu dari makanan yang biasa kamu berikan kepada keluargamu, atau memberi mereka pakaian, atau memerdekakan seorang hamba sahaya. Barang siapa tidak mampu melakukannya, maka kafaratnya atau denda pelanggaran sumpah, berpuasalah 3 hari. Itulah kafarat sumpah-sumpahmu apabila kamu bersumpah, dan jagalah sumpahmu. Demikian Allah menerangkan hukum-hukumnya kepadamu agar kamu bersyukur kepadanya. Terus ayat APKW, Allah bersumpah dengan ciptaannya, yaitu Al-Quran. Firman Allah, Al-Quran yang Maha Agung, yang merupakan mukjizat yang diberikan kepada Rasulullah SAW sebagai petunjuk bagi kita sedaya. Nah, menawi kita umat Islam bersumpah dengan menyebut nama Allah. Tetapi kalau niat sumpah sungguh-sungguh dan kemudian berbohong, wonten kafaratnya tadi itu surat Al-Maidah ayat 89, yaitu memberi makan 10 orang miskin. Kemudian atau memberikan pakaian, atau memerdekakan 10 orang miskin, atau kafaratnya memerdekakan 1 budak. Kalau tidak mampu berpuasa 3 hari. Ya, ini untuk sekedar pengetahuan. Yang ayat kedua tadi, wal Qur'anil Hakim, demi Al-Quran yang penuh dengan kebenaran. Tidak ada di dalamnya keraguan, kedustaan. Boten-boten Pak, tengene Al-Quran itu kedustaan. Allah sampai bersumpah terhadap Al-Quran bahwa Al-Quran itu adalah penuh dengan kebenaran. Innaka laminal mursalin, sesungguhnya engkau Muhammad adalah salah seorang dari Rasul. Salah seorang min itu adalah sebagian, salah seorang dari Rasul. Seperti kita sering dengar ayat tentang pernikahan. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Wa min ayatihi, sebagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah. Innaka, sesungguhnya engkau Muhammad, laminal mursalin. Jadi Allah bersumpah terhadap ciptaannya, firman-Nya Al-Quran, bahwa Al-Quran itu betul-betul kebenaran, boten-wonten kedustaan. Al-Quran menceritakan tentang hukum-hukum yang harus dilaksanakan.
Al-Quran mengatur tentang larangan-larangan. Al-Quran bercerita tentang sejarah-sejarah kehidupan manusia. Sedaya niku boten wonten dustane. Diceritakan tentang banjir Nabi Nuh. Yang bisa dilacak, bisa diketemukan bakteraannya. Al-Quran menceritakan tentang orang Ashabul Kahfi yang ditunjukkan kemudian 300 tahun. Saja dilacak. Al-Quran menceritakan tentang kisah penguasa sing arogan, sampai saking arogannya menganggap dirinya sebagai Tuhan. Akhirnya kemudian ditenggelamkan di dasar lautan. Nah, Al-Quran menceritakan bahwa jasad Fir'aun yang ditenggelamkan itu kemudian diselamatkan oleh Allah. Jasadnya yang diselamatkan, Fir'aunnya ditenggelamkan, tapi jasadnya yang diselamatkan. Ternyata baru abad ke-20 ditemukan jasadnya, bahwa jasad Fir'aun itu yang dimumi, kemudian dibongkar muminya, ternyata jasadnya masih utuh, tidak ada kerusakan. Benar apa yang ada di dalam Al-Quran dan dijelaskan di dalam surat Yunus. Fal yawma najika fi badanika litakuna liman khalfaka ayat. Pada hari ini kami selamatkan jasad Fir'aun sebagai contoh generasi yang akan datang. Quran boten-boten kedustaan, terus cerita-cerita tentang Al-Quran itu semuanya adalah merupakan kebenaran, meskipun pada waktu dulu itu belum dibuktikan. Karena pada zaman Rasulullah juga jasad Fir'aun belum ditemukan. Baru 13 abad setelah itu, awal abad ke-20 baru ditemukan jasad Fir'aun. Dan ternyata berita yang dibawa Al-Quran adalah benar. Fal yawma nunajjika bi badanika litakuna liman khalfaka ayat. Wa inna katsiran minan nasi an ayatina laghafilun. Sebagian besar lalai terhadap ayat-ayat Allah. Bapak dan Ibu, dados napa sing diceritakan wonten Al-Quran niku kebenaran, mboten bohong. Cerita-cerita yang ada di dalam Al-Quran itu adalah cerita yang benar. Wal Quranil Hakim. Dan Al-Quran yang penuh dengan kebijaksanaan, penuh dengan kebenaran. Innaka laminal mursalin. Sesungguhnya engkau Muhammad adalah salah seorang rasul. Berarti rasul niku kata. Rasul niku kata. Salah seorang rasul ingin menikah Rasulullah SAW. Langsung ditegaskan oleh Allah. Karena orang-orang Arab sebagian tidak percaya Rasul itu tidak percaya kalau Rasulullah ini adalah seorang nabi dan rasul yang diangkat oleh Allah sebagai nabi dan rasul. Karena itu ditegaskan innaka laminal mursalin. Sesungguhnya engkau Muhammad adalah salah seorang rasul. Salah seorang rasul. Bapak lan Ibu, wonten ayat pintu Allah jelasaken bahwa Allah mengutus tiap-tiap umat seorang nabi dan rasul. Walaqad ba'asna fi kulli ummatin rasulan anil butuwa wastani butogut. Sungguh telah kami utus di tiap-tiap umat itu seorang nabi dan rasul. Terus mulai zaman Nabi Adam, terus setiap umat itu diutus seorang nabi dan rasul. Napa gunane diutus Allah?
inggih menika menyampaikan ajaran tauhid. Sing patut disembah niku boten wonten lintu kejawi Allah. Soalipun Allah menciptakan manusia, menciptakan langit dan bumi. Sedaya ciptaane Allah. Karena itu yang patut disembah hanya Allah. Niku semua nabi dan rasul niku menyampaikan ajaran tauhid, anibudullah, dan menjauhi sesembahan selain Allah, tauhid. Termasuk kita sedaya nggih pengakuan kita, syahadat kita ini menika syahadat tauhid. La ilaha illallah. Tidak ada ilah, tidak ada Tuhan kecuali Allah. Tuhan yang disembah kecuali Allah. Sedaya para nabi dan rasul itu menyampaikan ajaran tauhid kepada umatnya. Nah, karena itu nabi dan rasul itu kata nabi dan rasul itu kata. Tapi nabi dan rasul sing diceritakan wonten ngene Al-Qur'an menika sebanyak 25 nabi dan rasul yang itu merupakan bagian dari rukun Islam, rukun iman, yaitu mempercayai kepada rasul-rasul yang diutus oleh Allah yang banyak jumlahnya, tapi yang disebutkan di dalam Al-Quran hingga menikah 25 nabi dan rasul. Ya, jadi mempercayai kepada rasul-rasul yang diutus oleh Allah adalah bagian dari rukun iman. Bapak dan ibu, ibu-ibu, rukun iman itu wonten pinten Bu? Katain rukun iman 6. Percaya kepada Allah, kepercayaan kepada Rasul Allah, percaya kepada kitab-kitab Allah, percaya kepada malaikat-malaikat Allah, percaya kepada takdir, percaya kepada hari kebangkitan. Itu rukun iman. Percaya kepada malaikat-malaikat Allah. Yang disebutkan malaikat-malaikat Allah wonten pinten? Dosa, nggih. Jibril, Mikail, Israfil, Israil, Raqib, Atid, Mungkar, Nakir, Malik, Ridwan. Niku tugasnya nopo? Malaikat Jibril menyampaikan wahyu. Malaikat Mikail membagi rezeki. Israfil meniup sangkakala. Israel niki sing mungkin badhe napa dugi teng ngene kita sedaya mencabut nyawa. Kemudian napa malaikat Raqib Atid mencatat amal ya perbuatan manusia. Kemudian Mungkar Nakir menanyai di kubur. Kemudian Malik Ridwan, Malik penjaga neraka dan Ridwan penjaga surga. Ini bagian dari iman. Nah, Rasul-Rasul itu ada 25 ya, mulai dari Nabi Adam. Terakhir itu adalah Nabi Muhammad. Pun boten-boten malih Bu, Rasul terakhir. Sampun dijelaskan menawi niki di ayat 3 ini tadi disebutkan innaka laminal mursalin. Sungguh engkau Muhammad adalah salah seorang rasul. Nah, rasul-rasul patah yang disebutkan di dalam Al-Qur'an adalah 25. Nah, Nabi Muhammad itu adalah nabi dan rasul yang terakhir. Dijelaskan di dalam Al-Qur'an, maka Muhammadun
aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Muhammad itu bukanlah ayah dari seorang di antara kalian, tetapi adalah Rasulullah, utusan Allah, wa khataman nabiyyin, dan penutup para nabi dan rasul. Terus sasampunipun Kanjeng Nabi Muhammad pun boten utus nabi dan rasul malih. Pun terakhir, nggih, pun terakhir. Jadi Nabi Muhammad nabi terakhir. Menawi nabi rasul-rasul itu diutus khusus kaumnya. Tapi Nabi Muhammad niku diutus boten cuma tiang Arab kemawon, tapi seluruh alam, seluruh manusia, termasuk memberikan sebagai utusan Allah kepada seluruh umat manusia. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wa ma arsalnaka, dan tidaklah kami utus engkau kecuali membawa rahmat bagi semua umat manusia, seluruh alam. Wa ma arsalnaka illa kafatan linnas basiron wa nadhiron, dan tidaklah utus engkau Muhammad kecuali kafatan linnas, seluruh manusia di seluruh muka bumi. Basiron wa nadhiron, maringi kabar gembira lan kabar yang menakutkan. Terus Rasulullah diperintahkan menyampaikan ajaran tauhid, hanya menyembah kepada Allah dan tidak menyembah kepada selain Allah. Kemudian dengan membawa dua kabar, basiron wa nadhiron. Nopo basiron itu kabar gembira. Wa basyiril ladzina amanu wa amilus sholihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Wa basyiril ladzina amanu wa amilus sholihati, berikan kabar gembira kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh bahwa mereka itu akan menempati surga. Terus ibu-ibu, bapak, menawi kita mempercayai ajaran tauhid yang dibawa oleh Rasulullah, lalu kemudian kita melaksanakan perintah, menjauhi larangannya, insya Allah kita dikatakan surga. Inna wa la yukhliful mi'ad, Allah tidak akan mengingkari janjinya. Alhamdulillah panjenengan sedaya niki kelebet yang muslim. Alhamdulillah dipun paringi hidayah beragama Islam. Dipun paringi hidayah menerima ajaran tauhid yang dibawa oleh Rasulullah, mengimani kemudian melaksanakannya. Mugi-mugi sampai akhir kehidupan kita niku kita tutup dengan kalimat tauhid. Maka akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang akhir kehidupannya kalimatnya itu adalah kalimat tauhid la ilaha illallah, maka akan masuk surga. Itu kabar gembira. Terus Rasulullah paringi kabar gembira dumateng kita sedaya tiyang sing percaya dumateng ajaran tauhid sing dibawa oleh Rasulullah, kemudian melaksanakan ajaran yang dibawa oleh Rasulullah, maka Allah memberikan kabar gembira yang disampaikan oleh Rasulullah bahwa Allah akan memasukkan ke dalam surga dengan segala kenikmatannya. Tapi sebaliknya, barang siapa yang ingkar, boten percados, boten purun melaksanakan ajaran tauhid yang dibawa oleh Rasulullah, maka Allah mengancam. Allah menyampaikan kepada Rasulullah untuk memberikan kabar yang menakutkan. Niku nadhiron.
kabar yang menakutkan. Nopo? Innal ladzina kafaru bi ayatina sawfa nuslihim nar. Kullama nadijat juluduhum badalnahum juludan ghayra liyadhuqul adzab. Sesungguhnya orang-orang yang ingkar terhadap ayat kami pasti akan kami masukkan ke dalam neraka. Setiap kali kulit-kulitnya itu mengelupas karena panasnya, akan kami ganti dengan kulit yang baru supaya merasakan siksa yang sangat pedih. Bapak dan Ibu, monggo kita rawat nih, iman ini kita rawat. Hidayah sing paling ageng dipun paringaken Allah dumateng kita menika adalah hidayah iman. Kita mempercayai ajaran Islam yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Kita menjadi tiang Muslim, kita melaksanakan perintah pun Allah. Nah, iman ini kedah kita jadi. Soalnya nopo dan bagaimana cara menjaga iman? Al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu saged bertambah, saged berkurang. Al-imanu yazidu bi taatillah wal imanu yang kusuk bi maksiatillah. Iman itu akan bertambah kokoh, bertambah baik, bertambah kebal apabila kita taat dan patuh kepada Allah. Wal imanu yang kusuk bi maksiatillah. Iman itu berkurang, berkurang apabila seseorang itu berbuat maksiat kepada Allah. Artinya tersebut menawi kita menginginkan iman kita itu semakin saya, monggo kita laksanakan napa ingkang dipun perintahkan dening Allah lan Rasulnya. Allah merintahkan kita sholat wajib niku 5 kali kita laksanakan. Bahkan kita tambahi dengan sholat sunnah. Kita menuju ke masjid menawi sampun adzan. Nah, menawi kita laksanakan terus menerus perintah-perintah napa mawon kita laksanakan, insya Allah semakin lama iman kita ini semakin saya. Menawi seseorang itu berbuat maksiat sing dilarang dening Allah dikerjakan, maka semakin lama imannya semakin berkurang. Menawi kita tingali miris tengene medsos, betapa mudahnya iman seseorang itu tergerus dan kemudian keluar dari Islam menjadi murtad. Tetapi berbarengan dengan itu juga banyak mu'alaf orang yang dari agama yang lain yang masuk Islam. Alhamdulillah. Nah, napa sebabnya iman itu kok saged menipis menawi seseorang itu berbuat maksiat? Rasulullah napa jelasaken tengene hadis sahih, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal mu'min idza adhaba dzanban kanat nuqtatun sauda fil qalbi fa in tabawa saqula qalbu wa in zadat hatta taqwa qalbu wa dzalika kama qala Allah Ta'ala balqona ala qulubi makan yang sibuk. Dados menawi seseorang menika berbuat maksiat dumateng Allah, berbuat dosa, napa malih naudzubillah dosa sing ageng. Dados dosa niku wonten sing besar, wonten sing alit. Menawi seseorang itu berbuat dosa, maka efek dari perbuatan dosa itu napa menimbulkan bintik-bintik hitam di hatinya. Dados nempel bintik hitam. Menawi panjenengan kita sedaya
istighfar, bertaubat, minta ampun kepada Allah, niki ical, bintik-bintik hitam ical. Hati kita menjadi bersih kembali. Menawi kita enggan untuk bertaubat dan terus menerus seseorang itu berbuat kemaksiatan, maka lama-lama bintik hitam itu akan banyak, hatinya akan penuh dengan bintik hitam. Nauzubillah. Karena itu Rasulullah mengajarkan untuk memperbanyak istighfar minta ampun. Sak dinten pun ngantos supe nyuwun sepura dumateng Allah. Soalnya nopo? Sak dinten nggih kita sengaja maupun boten sengaja mesti berbuat maksiat, dosa. Ya. Baik dosa besar maupun dosa kecil. Ya, karena itu maka Rasulullah memberikan beliau tidak pernah berbuat dosa, hatinya bersih, tapi beliau marini napa arahan wong inilah astagfirullah wa atubu ilaih fil yaum aksar min sab'ina marrah. Demi Allah, saya beristighfar, bertaubat kepada Allah setiap hari lebih dari 70 kali. Di dalam hadis yang lain mi'ata 100 kali. Terus mantun sholat yang sewaktu-waktu berpikir, pada waktu menuju sholat istighfar astagfirullahaladzim. Niku kalimat istighfar niku astagfirullahaladzim. Sing gampang gue astagfirullahaladzim. Apa nih ibu sedaya? Apa nggih? Sing alit niku. Sing ora dipanjang ya apa? Astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Nek boten apal nggih sing alit mau astagfirullahaladzim, ya Allah kula nyuwun sepunten ingkang kathah. Ya Allah panjenengan ampuni sedaya dosa-dosa kula. Insyaallah bintik-bintik hitam niki batas dibicarakan dening Allah. Supados hati kita niki bersih dan iman kita niki tetap terjaga. Dipelihara Bu. Wong tanduran mawon kita enggak ada tanduran kita pelihara. Nek boten musim hutan mesti kita apa paringi toyo. Kuatir napa mati alun. Napa malih iman. Iman tetap kita pelihara, yaitu dengan taat dan patuh kepada Allah dan kemudian menjauhkan diri dari perbuatan maksiat. Menjauhkan diri dari wonten istighfar sing paling jos. Sing paling jos niku disebut sayyidul istighfar. Sayyidul istighfar niku istighfar sing paling jos. Kowo ya. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u laka bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Dawuh Rasulullah sapa wonge sing dalu maca sayyidul istighfar terus kapundhut sampai pagi dicatat sebagai ahli surga. Sapa wonge sing injing siang maca sayyidul istighfar ngantos sore dipanggil Allah, insyaallah dicatat sebagai ahli surga. Terus berarti ping pinten sedinten sayyidul istighfar ping kalih. Monggo diapalaken niku panjang. Menawi boten apal sing niku sing alim Bu nggih astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Mantun sholat astagfirullahaladzim minimal 3 kali astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Niku jagi iman ya. Jagi iman supaya iman kita niku menawi nggih kados tumbuh-tumbuhan niku. Menawi kita pupuk, diparingi pupuk, diparingi pengairan ingkang sae, maka balik tumbuh sae. Nah, menawi panjenengan sering kempalan napa pengajian dan masjid, terus dugeni pengajian, terus napa belajar agama, lami-lami paham, lami-lami paham.
menawi sampun paham saged melaksanakan. Jadi salah satu kendala itu untuk bisa tidak bisa melaksanakan perintah Allah karena tidak tahu. Karena itu maka kewajiban seorang muslim itu adalah untuk terus belajar sampai liang kubur. At-ta'allumu minal mahdi ilal lahdi. Belajar mulai dari ayunan bayi sampai ke lahdi tiang lahat. Ini ku Rasulullah diutus salah seorang Rasul. Tiang-tiang Arab itu wonten rumiyin itu wonten sing boten percatos Rasulullah itu Nabi Muhammad itu sebagai seorang Rasul. Karena itu maka Allah menegaskan innaka laminal mursalin. Sesungguhnya engkau Muhammad adalah salah seorang Rasul, Rasul yang terakhir. Ala sirati mustaqim, yang mengajak kepada jalan yang lurus, yaitu dinul Islam, jalan yang lurus. Ibu-ibu panjenengan maos surat Al-Fatihah minimal dinten ping pinten Bu? Minimal ping 17 nggih. Minimal. Lah tiap rakaat dengan maca maos Al-Fatihah. Nah, di dalam surat Al-Fatihah niku kita maos ihdinas siratal mustaqim. Bimbinglah kami ke jalan yang lurus. Yang dimaksud dengan siratal mustaqim adalah dinul Islam, agama Islam, agama yang diridhoi oleh Allah. Jadi dinul Islam. Ihdinas siratal mustaqim, ya Allah, bimbinglah kami ke jalan yang lurus. Napa jalan lurus niku? Siratal ladzina an'amta alaihim. Yaitu jalannya ya ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim. Jalannya orang-orang yang telah Kau beri nikmat. Sinten Bu? Sing sampun dipun paringi nikmat oleh Allah itu. Orang yang beriman. Nggih, sinten malih? Nah, terus niku dijelaskan lebih detail tengene napa surat An-Nisa. Ya. Napa jalan yang lurus niku minan nabiyyin wasiddiqin wasuhada wassolihin. Jadi jalan yang lurus itu adalah jalannya para nabi dan rasul. Ya, tiap nabi dan rasul itu pilihan Bu, tiang pilihan, nggih Pak nggih. Sing diangkat sebagai nabi dan rasul itu pilihan. Niku utusanipun Allah, membawa misi Allah untuk disampaikan kepada manusia untuk hanya menyembah kepada Allah, yaitu menyampaikan ajaran tauhid, yaitu hanya menyembah kepada Allah. Maka para nabi dan rasul itu adalah orang-orang pilihan yang mereka itu adalah orang yang diberi nikmat oleh Allah. Kemudian kelompok siddiqin, yaitu orang yang istiqomah. Siddiqin, orang yang teguh ya, orang yang istiqomah ya. Jadi yang selalu satu kata dengan perbuatan, minasiddiqin ya. Kemudian kelompok yang ketiga wasuhada, yaitu orang-orang yang syahid, yang membela agama Allah. Kemudian yang keempat wassolihin, yaitu orang-orang yang soleh. Terus ketika Allahu Akbar, kemudian ihdinas siratal mustaqim, ya Allah bimbinglah kami ke jalan yang lurus, yaitu jalannya para nabi dan rasul, orang-orang yang soleh ya, yang telah dihitung. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin, bukannya jalannya orang-orang yang Kau murkai, dan bukan jalannya orang-orang yang sesat. Nah niku. Terus setiap saat kita ikrar, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu
kami mohon pertolongan. Nah, karena itu akidahnya dijagi buye semata-mata hanya menyembah kepada Allah dan hanya memohon pertolongan kepada Allah. Ala siratil mustaqim. Tanzilal azizir rahim. Tanzilal azizir rahim ayat yang keempat, yaitu tanzil, diturunkannya Al-Quran itu dari Allah. Tanzil itu diturunkannya Al-Quran yang berada di atas jalan yang lurus, yang keempat. Kemudian yang kelima yaitu Tanzilal azizir rahim, sebagai wahyu yang diturunkan oleh Allah yang maha perkasa, maha penyayang. Dados Al-Quran itu napa ditegaskan oleh Allah bila Al-Quran itu adalah firman Allah dan Nabi Muhammad itu diutus utusan Allah. Soalnya napa? Ketika Nabi berdakwah di Makkah, niku tiang-tiang Quraisy niku napa sing boten percados bahwa itu Quran itu ucapannya manusia. Nabi Muhammad itu hanya tukang sihir. Mereka tidak percaya bahwa Al-Quran itu adalah diturunkan dari Allah dan Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah. Karena itu kita jelaskan di dalam surat Yasin, innaka laminal mursalin. Sesungguhnya engkau Muhammad adalah betul-betul utusan Allah. Jadi nopo diparingi SK kembali. Jadi tegaskan ya. Innaka laminal mursalin. Salah seorang nabi dan rasul, bahkan nabi dan rasul yang terakhir. Kemudian yang mengajak kepada kebenaran, ya, ke jalan yang lurus. Kemudian Tanzilal azizir rahim, Al-Quran itu adalah wahyu yang diturunkan oleh Allah kepada Rasulullah, oleh Allah yang maha perkasa dan maha penyayang. Jadi ini Asmaul Husna, nama-nama Allah itu adalah Al-Aziz Ar-Rahim. Ya, ketika Bapak itu setiap hari membaca Bismillahirrahmanirrahim, Maha Pengasih, dan dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang. Napa bedane Ar-Rahman Ar-Rahim? Ya. Ar-Rahman itu Maha Pengasih, kemudian Ar-Rahman, ya, Ar-Rahman Maha Penyayang dan Pengasih, dan Ar-Rahim Maha Penyayang. Ar-Rahman Ar-Rahim, ya, Maha Pengasih dan Penyayang. Jadi Rahmannya itu adalah penyayang, Rahimnya itu adalah sebaliknya. Jadi pengasih dan penyayang. Rahmannya itu adalah pengasih, Rahim itu adalah penyayang. Itu Asmaul Husna. Ya, jadi Al-Quran itu adalah wahyu yang diturunkan Allah. Allah siapa? Allah yang maha perkasa dan maha penyayang. Itu. Terus litun dirau kaumam mau dirau abahum fahum ghafilun. Nah ini, agar engkau Muhammad memberi peringatan kepada suatu kaum yang nenek moyangnya belum pernah diberi peringatan, karena itu mereka lalai. Yang dimaksud kaum di sini adalah bangsa Arab, ya, bangsa Arab. Orang-orang Quraisy itu Rasulullah diberikan perintah untuk memberikan peringatan kepada kaum Quraisy. Nah, apakah itu berarti bahwa misi kenabian kerasulan Rasulullah itu hanya untuk bangsa Arab? Boten. Di dalam ayat ini disebutkan Allah memerintahkan kepada Rasulullah untuk menyampaikan ajaran tauhid, memberikan peringatan kepada bangsa Arab.
kepada orang-orang Quraisy yang belum pernah diberikan peringatan dan sehingga mereka lalai. Nah, tetapi meskipun demikian ditegaskan di dalam ayat yang lain, misi kenabian Rasulullah itu adalah untuk seluruh umat manusia. Karena ada ayat yang lain, wa ma arsalnaka illa kafatan linnasi, kafatan linnas, basiron wa nadhiron. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Jadi ditegaskan bukan hanya untuk bangsa Arab saja, tapi di dalam ayat ini agar engkau memberi peringatan kepada suatu kaum yang nenek moyangnya belum pernah diberi peringatan karena itu mereka lalai. Nah, yang dimaksud dengan kaum itu adalah orang-orang Quraisy yang sebelumnya belum pernah diberikan peringatan oleh Allah. Bapak dan Ibu, alhamdulillah kita mboten menangi baginda Rasulullah SAW, tapi kita mempercayai dan mengamalkan ajaran agama yang dibawa oleh Rasulullah. Karena ketika Rasulullah kabundut, maka misi Rasulullah ini kemudian dilanjutkan oleh para ulama. Karena itu ulama warasatul anbiya, penerus para nabi itu adalah ulama-ulama yang kemudian sampai kepada kita sedaya. Nah, kewajiban kita ini menika niku bagaimana supados iman ingkang sampun dipun paringaken Allah dumateng kita, hidayah menika tetap ya ada di dalam manah kita, di dalam badan kita, yaitu dengan taat dan patuh melaksanakan perintahipun Allah, menjauhi larangan-laranganipun Allah, menjauhi perbuatan-perbuatan maksiat. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Sing ngertos menungso niku nggih Allah. Allah pun paring petunjuk dumateng kita. Alladzina amanu, orang-orang yang beriman itu hatinya akan menjadi damai dengan berzikir kepada Allah. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Ketahuilah sesungguhnya ingat kepada Allah itu dapat menenteramkan hati. Ingat zikir kepada Allah itu termasuk ibadah. Sedaya itu adalah ingat zikir Allah. Dan terus panjenengan menawi rajin sholat, rajin poso wajib ataupun ditambah poso sunnah. Terus nopo sing perintahkan Allah dilaksanakan, nopo sing dilarang ditinggalkan. Insyaallah nopo hidup ini ku nggih damai, tentrem, tenang. Niku janji Allah. Tentang tentunya nih, benjing ten akhirat ini tambah wonten kabar gembira dilebetaken dening surga. Sebaliknya waman a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isatan dongka. Sing wong sapane sing ingkar, mengingkari zikir kepada Allah, ingat kepada Allah, maka hidupnya pasti akan tidak bahagia, sumpek ya, sumpek. Karena itu monggo Bapak lan Ibu kita taat terus, sabar niku wonten 3 nggih. Sabar niku wonten 3. Pertama, sabar terhadap musibah. Menawi kita dicoba wonten keluarga sing dipanggil oleh Allah, wonten keluarga sing kenging penyakit utawi kita dicoba dening Allah, maka kita diperintahkan sabar. Wa basyiris sabirin. Berikan kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Alladzina idza asabat musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yaitu ketika ditimpa musibah maka kemudian sabar, sesungguhnya kami milik Allah dan kembali kepada Allah. Legowo nggih
Soalnya nopo niku ujian saking Allah. Nah, sabar yang kedua niku sabar di dalam melaksanakan perintah Allah. Sak bendino teng masjid sabar. Sampai kapan? Sampai kapundhut. Menawi sampun kapundhut nggih boten saged teng masjid. Selama tesih sehat di monggo. Innama ya'muru masajida wa man amana billahi wal yaumil akhir wa aqamas sholata wa ata zakata wa lam yakhsha illallah fa asa ulaika ayakunu minal muhtadin. Yang memakmurkan masjid itu adalah orang yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir, yang mendirikan sholat, yang mengeluarkan zakat, yang tidak takut kecuali Allah kepada Allah. Fa'asa ulaika ayakunu minal muhtadin. Mudah-mudahan yang memakmurkan masjid, yang selalu melaksanakan sholat itu akan mendapatkan hidayah dan petunjuk. Dan terus sabar, sing mas mulai nom terus istiqomah terus. Sabar sing kedua, sabar sing ketiga ingin menikah, sabar di dalam meninggalkan perbuatan maksiat. Itu minuman keras dilarang. Sampai kapan? Ya sampai kita meninggal. Ya, jadi menjauhi kemaksiatan itu sabar kita jauhi sampai kita nanti dipanggil oleh Allah. Itu sabar yang ketiga. Bapak dan Ibu, di samping itu tetap setiap hari kita berdoa kepada Allah. Ya, minta Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Janganlah Engkau sesatkan kami ya Allah setelah Engkau berikan petunjuk kepada kami. La tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Napa nyuwun petunjuk dening Allah, ya Allah bimbinglah kami ke jalan yang lurus. Ya Allah bimbinglah kami untuk bisa istiqomah di dalam beribadah kepada Allah. Terus ngoten nggih, mugi-mugi kita sedaya niki tetap tansah istiqomah dalam beribadah kepada Allah. Kita niki mboten semerat kapan kapundhute. Tapi Allah pesan-pesan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, ittaqullaha haqqa tuqatih, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kamu mati kecuali muslim dalam keadaan iman dan Islam. Sedangkan kita tidak tahu kapan meninggalnya. Karena itu maka setiap saat iman kita jogo terus menerus. Kula pinten pas tengah jam menawi wonten hal-hal yang kirang berkenan kula nyuwun agunging pangapunten. Nasrul minallah wa fathun qarib. Wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.